warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baik anak-anakku kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D, hari ini Bu Rizky akan memberikan materi penjelasan tentang pembatal keimanan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sekarang kalian siapkan dulu buku modul PAI-nya ya. Lalu duduk yang rapi. Sudah? Kalau sudah, kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Silahkan sikap berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca doa bersama-sama. Sekarang kalian semua buka buku modul PAI-nya halaman 58 ya. Bu Rizky tunggu. Sudah? Sudah belum? Halaman 58. Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang perhatikan baik-baik penjelasan Bu Rizky ya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini Bu Rizky akan menjelaskan tentang pembatal keimanan dan kalimat tauhid ya. Nah anak-anakku, kalian tahu nggak karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Iya betul, karunia terbesar dari Allah adalah kita beragama Islam. Nah anak-anakku yang solih dan solihah, kalian tahu tidak bahwa dari kalimat syahadat yang materi sebelumnya Bu Rizky telah jelaskan bahwa kita hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi dari sebagian manusia ada yang tidak beribadah kepada Allah dan ada yang beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang-orang yang beriman ya, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah itu disebut kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kalian tahu di akhirat kelak apabila kita tidak beribadah kepada Allah, tidak bersyukur, tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka kelak kita akan mendapat siksa di akhirat. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mengutamakan beribadah kepada Allah di saat di dunia, maka kita nanti kelak akan mendapat kenikmatan yang abadi di akhirat atau di surga. Betul. Sekarang kita lanjut ke halaman 59 ya. Kalian perhatikan yang ini. Nah, sambil ditunjuk pakai jari ya, Bu Rizky akan sambil membaca dan menjelaskan. Di sini tertulis La ilaha illallah. Sekarang kalian bacakan bersama-sama kalimat La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Yang kencang ya. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. 1 kali lagi. La ilaha illallah. Masya Allah, terima kasih yang sudah membantu Bu Rizky membaca kalimat La ilaha illallah. Nah, La ilaha illallah kalimat lafaz ini disebut dengan kalimat tauhid. Ya, La ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid. Coba Bu Rizky pengen tanya nih sama anak-anakku kelas 2A. Tadi La ilaha illallah Bu Rizky menjelaskan bahwa itu adalah kalimat apa? Iya betul, kalimat tauhid. Coba anak-anak kelas 2B, Bu Rizky mau tanya sama kalian. Bunyi kalimat tauhid tadi adalah apa? La
ilaha illallah, pinter. Nah, kalian tahu tidak sih kalimat tauhid itu artinya apa? Kalimat tauhid artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang artinya mengesahkan Allah. Di sini ada yang tahu arti dari la ilaha illallah? Siapa yang tahu? Coba bilang, saya tahu. Masya Allah, banyak sekali yang tahu. Nah, la ilaha illallah ini artinya adalah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi artinya apa? Kelas 2C, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, pintar sekali kalian. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita itu harus mengesahkan siapa? Kita harus mengesahkan Allah. Dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa kita harus meyakini dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah adalah utusan dan Allah. Betul. Nah, berarti apabila kita sebagai orang yang beriman, orang-orang yang mengesahkan Allah itu disebut muwahhid. Jadi, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang beriman, yang hanya beribadah kepada Allah disebut muwahhid. Disebut apa? Iya, betul, muwahhid. Itu adalah orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah. Nah, terus kalian pernah dengar tidak sih bahwa ada orang-orang yang menyembah selain Allah? Iya. Nah, orang-orang yang menyembah selain Allah seperti menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah hewan, itu disebut syirik, ya. Syirik itu adalah lawan kata tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah atau beribadah hanya kepada Allah, sedangkan syirik itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lain. Nauzubillah. Kalau misalnya orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah, kelak di akhirat akan mendapatkan balasan surga dan kenikmatan di dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada yang lain, maka kelak dia akan mendapatkan siksa di mana? Di neraka. Betul sekali. Tadi ada tauhid dan ada syirik. Ingat ya, tauhid adalah mengesahkan Allah, sedangkan syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu Rizky mau tanya sama anak-anak kelas 2D. Coba mana anak-anak kelas 2D, angkat tangannya. Masya Allah. Bu Rizky mau tanya, tadi ada yang ingat orang-orang yang bertauhid disebut apa? Orang-orang yang bertauhid disebut, betul sekali, disebut muwahhid. Orang-orang yang bertauhid disebut muwahhid. Sedangkan orang-orang yang syirik itu disebut musyrik. Nauzubillah. Semoga kita semua selalu mengesahkan Allah, dijaga imannya, hanya beribadah kepada Allah ya anak-anakku sekalian. Ya. Karena Allah sangat murka sekali dengan orang-orang yang syirik. Ingat ya, Allah sangat murka. Murka itu marah. Marah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Yang artinya tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak bersyukur, tapi menyembah yang lain. Ingat itu ya anak-anakku yang solih dan solihah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita nikmat di dunia, dan kelak Allah akan membalasnya di akhirat. Siapa yang mau masuk surga?
semua mau masuk surga. Maka dari itu kita semua harus bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Nah, anak-anakku yang saleh dan salihah, Bu Rizky mau tanya sama kalian semua, kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Kalian jawab yang kenceng ya. Bu Rizky mau dengar kelas mana yang paling kompak. Ingat ya, Bu Rizky bisa dengar suara kalian. Jadi ucapkan yang keras, oke? Bu Rizky mau tanya bunyi lafaz tauhid. Jawabnya sama-sama ya. Bunyi lafaz tauhid 1, 2, 3 apa? Betul. La ilaha illallah. Bu Rizky ulangi, tadi ada yang belum menjawab. Kalimat tauhid lafaznya seperti apa? 1, 2, 3. La ilaha illallah. Betul sekali, Masya Allah. Semuanya jawabannya kencang, 2A, 2B, 2C, dan 2D. Tapi masih ada yang malu-malu jawabnya. Gak apa-apa, kita lanjut. Bu Rizky mau ke pertanyaan kedua. Bu Rizky mau kuis lagi. Kelas mana ya yang paling kencang jawabannya? Tauhid artinya apa? 1, 2, 3. Mengesahkan Allah. Betul sekali. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Tadi kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Kalau balasan bagi kita yang bertauhid kepada Allah, apa anak-anakku? Surga. Betul sekali. Tapi kalau orang-orang yang melakukan syirik, maka balasannya apa? Siksa neraka. Betul sekali. Bu Rizky mau tanya lagi, lawan katanya tauhid apa? Syirik. Tauhid adalah beriman kepada Allah. Kalau syirik tidak beriman kepada Allah. Tauhid beribadah kepada Allah. Kalau syirik tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bu Rizky mau tanya lagi, 2 pertanyaan lagi. Yang orang-orang yang bertauhid disebut apa? Muwahhid. Iya, jawabnya yang kenceng ya. Orang-orang yang bertauhid disebut apa? Muwahhid. Masya Allah, kelas 2A kencang sekali suaranya. Sekarang satu lagi, kelas mana ya yang suaranya paling kencang? Orang-orang yang berbuat syirik disebut apa? Musyrik. Bu Rizky ulangi, jawabnya yang kencang ya. Orang-orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Betul. Kelas 2D suaranya kencang sekali, Masya Allah. Nah, itu dia tadi materi tentang pembatal keimanan atau kalimat tauhid ya. Jadi kalau kita berbuat syirik, maka kita tidak beriman lagi, kita tidak menjadi orang yang beragama Islam lagi. Nauzubillah. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh ya beribadah selain Allah. Oke, anak-anakku? Oke, sekarang karena materinya sudah Bu Rizky jelaskan dan kalian sudah menyimak dengan baik, hari ini tugasnya ada di halaman 60. Tugas 1 nomor 1 sampai nomor 10. Oke, semoga kalian mudah dalam mengerjakannya. Apabila masih kurang paham, boleh diulang lagi video pembelajaran ini ya. Dan bisa dibaca kembali buku modulnya halaman 58 sampai 60. Oke anak-anakku? Oke, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Rizky. Masya Allah, tabarakallah. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas dan kirim ke guru kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya.